Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Tridifayati dengan NIM 1908031031047 dari Prodi D3 Kesekretariatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jember. Kali ini saya akan membahas materi tentang praktik kehumasan. Oke, langsung saja kita bahas. Pengertian dari humas. Nah, humas atau dalam bahasa Inggris public relation yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Pengertian lain dari humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Selain pengertian di atas, humas dapat pula didefinisikan suatu proses yang secara kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Di pekerjaannya, seorang humas melakukan analisis dan memperbaiki diri serta menjadikan pernyataan keluar. Dalam suatu perusahaan, humas adalah profesi yang memegang kendali agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Humas dianggap menjadikan perusahaan menjadi lebih baik karena dalam kinerjanya ia harus bisa membangun citra perusahaan tersebut agar penilaian orang terhadap perusahaan tersebut positif. Tujuan humas berikut ini adalah tujuan dari humas, yaitu meningkatkan partisipasi, dukungan dan bantuan secara nyata dari masyarakat baik itu dalam bentuk tenaga, sarana prasarana maupun dana demi kemudahan dan terlaksananya tujuan organisasi. Yang kedua yaitu membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat, menegakkan dan mengembangkan citra yang menguntungkan untuk organisasi kepada para pemimpin dengan sasaran yang terhubung, yaitu publik internal dan publik eksternal. Dan yang terakhir yaitu membuka peluang menjadi lebih luas kepada para pemakai produk atau lulusan dan pihak yang terhubung untuk partisipasi dalam meningkatkan mutu organisasi. Peran humas atau yang lebih dikenal dengan public relation yaitu sangat krusial bagi sebuah organisasi. Humas memiliki peran dalam menciptakan citra baik organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, klien, ataupun para investor. Bisa dikatakan bahwa seorang humas adalah wajah dari organisasi itu sendiri. Ia harus memahami secara detail seluk-beluk dan segala informasi yang terkait dengan organisasi. Selain itu, ia juga membahas citra dari sebuah organisasi sehingga ia harus tercermin dari tampilan dan tata bahasa yang teratur. Seorang humas harus mampu menciptakan poin positif sehingga akan dapat meningkatkan penjualan atau citra positif sebuah organisasi di mata publik. Bagian kehumasan selalu berkaitan dengan dunia luar sehingga ia akan lebih banyak menghabiskan kegiatan di luar ruangan atau di lapangan. Ia bertugas mengedukasikan kepada halayak serta memperkenalkan kelebihan serta keunggulan sebuah organisasi yang pada akhirnya akan menarik minat sehingga akan banyak yang bergabung ke dalam organisasi atau membeli produk hasil buatan para anggota yang tergabung dalam organisasi itu sendiri. Kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh keberhasilan seorang humas atau public relation dalam mempertahankan reputasi citra positif di masyarakat. Seperti saat ini, keterbukaan akan informasi kepada publik menjadi hal yang sudah umum adanya. Namun tentunya peran humas sangat krusial. Dalam hal ini, humas harus memberikan informasi berdasarkan fakta dan keakuratan tentang segala informasi dalam sebuah organisasi. Tentunya dengan penyampaian yang benar dan tetap menjunjung tinggi etika, maka informasi itu akan bisa diterima dengan mudah oleh publik.
Peran humas sangat penting dalam menjaga hubungan antara organisasi dengan stakeholder dan masyarakat terkait 7 peran humas dalam organisasi yang perlu diketahui. Nah, yang pertama ada strategi komunikasi publik. Nah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa humas atau public relation merupakan wajah dari sebuah organisasi. Nah, humas memiliki tugas penting dalam penyampaian informasi mengenai organisasi kepada stakeholder yang terkait dan kepada publik. Nah, setiap bagian humas akan dilengkapi dengan contact center yang memungkinkan untuk menerima keluhan dan merupakan tempat di mana masyarakat atau publik dapat memperoleh informasi lengkap mengenai organisasi. Bagian humas akan selalu berhubungan dengan media baik media televisi, iklan, atau cetak yang memungkinkan untuk bisa mengabarkan perihal kondisi terkini dari sebuah organisasi. Yang kedua yaitu mengelola keadaan darurat. Nah, ketika sebuah kondisi menghampiri yang terkadang dapat merusak bahkan meruntuhkan citra sebuah organisasi, maka disinilah peran penting humas dibutuhkan. Nah, kondisi yang demikian tentu sangat tidak diharapkan, namun bisa terjadi kapan saja. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya isu-isu negatif yang berkembang baik di dalam organisasi hingga merebak di masyarakat. Tentunya jika dibiarkan hal ini akan bisa merusak citra organisasi di mata publik. Oleh karenanya, bagian peran humas dalam organisasi salah satunya adalah meredam dan mengatasi kondisi darurat agar tidak semakin berkembang ke arah perpecahan dalam organisasi dan tentunya mengembalikan citra positif organisasi di mata publik. Yang ketiga yaitu sarana marketing yang handal. Nah, humas juga menjadi bagian penting dalam strategi marketing sebuah organisasi, terutama bagian organisasi yang bergerak di bidang produksi produk. Tentu bagian humas bisa menjadi motor penggerak dalam meningkatkan penjualan produk. Selain ini juga citra positif organisasi di mata masyarakat akan meningkat, di mana akan ada banyak orang yang mungkin ingin bergabung di dalamnya karena melihat bahwa organisasi yang dikelola memiliki kegiatan yang jelas, bahkan kegiatan tersebut bisa menjadi bagian dari jenis usaha mikro kecil dan menengah yang bisa membantu roda perekonomian bangsa ini. Yang keempat itu sebagai hubungan media, bagian humas atau public relation haruslah memiliki hubungan yang baik dengan awak media. Humas dan media akan selalu bersinggungan, apalagi jika ada perkembangan terbaru mengenai jalannya organisasi, sudah tentu para awak media akan terlibat. Untuk itu, humas memegang peranan yang dalam mengelola hubungan dengan para media. Peran humas selanjutnya yaitu menjangkau kegiatan. Nah, humas profesional terkadang melibatkan diri dalam sebuah kegiatan dengan membawa brand organisasi. Hal semacam ini tentu akan semakin memberikan pengaruh positif pada citra organisasi. Selanjutnya yaitu mengelola media sosial. Medsos atau media sosial saat ini memegang tengah banyak digandrungi. Media sosial merupakan hal yang paling akrab dengan keseharian kita. Media sosial juga merupakan sebuah sarana bagi humas untuk bisa menjaring massa yang lebih luas dan kompleks. Nah, dengan didukung teknologi dan jaringan internet yang stabil, tentu membuat sebuah akun media sosial untuk dikelola tidaklah sulit. Seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Nah, peran humas yang terakhir yaitu mengetahui dan mengevaluasi opini publik. Nah, seringkali opini publik yang digiring ke arah negatif isu akan bisa membawa dampak buruk bagi citra sebuah organisasi. Oleh karenanya, bagian humas memiliki peran penting sebagai pihak yang harus mengetahui isu-isu yang sedang berkembang dan hangat menjadi perbincangan, terutama yang berkaitan dengan organisasi yang dikelola.
Ada berbagai kepentingan yang bisa menggiring opini publik menjadi sebuah sinyal bahwa organisasi tersebut sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Tentunya peran humas harus secara sigap cepat tanggap dalam menganalisis dan mengevaluasi isu yang berkembang. Fungsi humas dalam organisasi yang paling utama adalah mampu menjembatani hubungannya dengan publik atau masyarakat. Sesuai dengan namanya, humas adalah hubungan masyarakat. Istilah lainnya public relation. Dalam sebuah organisasi, keberadaan humas sangat penting dan krusial sekali. Menurut pendapat para ahli, humas adalah pelopor yang mampu membuat strategi perencanaan tertentu, bukan hanya untuk kepentingan organisasi, namun fungsi humas dalam organisasi yang sesungguhnya bisa menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan antara publik dan organisasi. Fungsi humas dalam organisasi bukan sekedar membangun reputasi positif dan nama baik organisasi, melainkan membantu organisasi lebih dipercaya dan mampu mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Menjadi praktisi, humas dituntut memiliki skill komunikasi yang mumpun. Fungsi humas dalam organisasi adalah mengantisipasi, menganalisis, dan mengartikan opini dan sikap publik terhadap organisasi serta menyusun strategi dengan menggunakan media untuk memberikan pengaruh kepada publik. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat humas bagi organisasi. Di dalam pengertian humas sudah disinggung sedikit mengenai manfaat dari humas. Berikut ini beberapa manfaat dari humas atau hubungan masyarakat, yaitu yang pertama ada identitas perusahaan. Staf humas di dalam perusahaan bertugas untuk menciptakan identitas perusahaan. Tugas ini penting karena menyangkut segala aspek dari organisasi yang merupakan bagian penting dari komunikasi dalam berorganisasi. Yang kedua yaitu manajemen krisis. Nah, humas akan membantu sebuah perusahaan di saat sedang mengalami krisis dan membantu perusahaan akan menjadi divisi yang bertugas dalam manajemen krisis dalam organisasi yang berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu hubungan parlemen. Organisasi membutuhkan humas dalam melaksanakan hubungan dengan pemerintahan, parlemen, dan juga birokrat dalam instansi pemerintah. Yang keempat yaitu penerbitan desktop. Manfaat humas sebagai penerbitan desktop sangat penting dalam sebuah organisasi karena organisasi membutuhkan operator komputer yang berdedikasi ketimbang editing konvensional. Nah, yang terakhir yaitu public relation finansial. Organisasi juga membutuhkan seorang konsultan humas khusus beraktivitas dalam bidang finansial dan keuangan. Aktivitas itu dilakukan untuk mendukung rencana perusahaan klien agar turut serta di bursa saham atau memberikan dukungan saat membuat laporan keuangan tahunan. Tugas pokok humas. Tugas humas secara umum yaitu mempromosikan pengertian tentang situasi tertentu sehingga organisasi mendapatkan simpati dari kejadian tersebut. Selain tugas tersebut, humas juga memiliki beberapa tugas pokok antara lain yang pertama yaitu pengetahuan dan pengertian. Humas berperan dalam memberikan pengertian serta pengetahuan kepada publik melalui informasi kepada publik internal dan eksternal secara akurat dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu menciptakan image di mata publik. Humas harus bisa menciptakan image baik di mata publik melalui penyampaian kesan. Kesan didapatkan seseorang terhadap produk seseorang atau sebuah situasi yang sesuai dengan tingkat pengetahuan orang tersebut. Yang ketiga yaitu simpati. Humas harus bisa memberikan pengertian dan pemahaman yang tepat dan jelas supaya masyarakat dapat memahami dan memberikan rasa simpatinya. Terus yang keempat yaitu penerimaan. Humas memiliki tanggung jawab dalam memberikan penjelasan
kepada publik terhadap suatu kejadian atau situasi sehingga semua masyarakat tidak akan menentang dan menerima. Dan yang terakhir yaitu menciptakan interest atau ketertarikan. Humas juga harus mampu dalam menciptakan ketertarikan publik terhadap sesuatu yang akan memberi dampak besar terhadap organisasi. Yang terakhir kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan humas. Walaupun humas bertugas untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, bukan berarti humas harus mengundang pers dan melakukan wawancara dalam rangka melaksanakan tugasnya. Tetapi humas dituntut supaya memiliki koneksi yang baik itu verbal maupun non-verbal. Contoh dari kegiatan verbal yaitu seperti menulis proposal, menulis artikel, membuat presentasi, membuat progress report, mengeluarkan press release, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi verbal bisa berupa desk information, presenter, open house, announcer, dan lain sebagainya. Contoh dari kegiatan non-verbal, divisi humas harus bisa membuat seminar, melakukan riset, melaksanakan penelitian, dan yang lain sebagainya. Untuk lebih detail kegiatan humas kita akan bahas selanjutnya. Pertama yaitu employee relation. Selain di luar perusahaan yang dimana para humas harus bisa memiliki komunikasi dengan halayak umum, para humas juga harus membangun koneksi yang baik antara pimpinan dan juga bawahan. Yang kedua yaitu government relation. Nah, humas harus bisa menciptakan hubungan baik antara organisasi dengan pemerintah. Yang ketiga yaitu customer relation. Divisi humas harus bisa menciptakan hubungan yang baik dengan para konsumen dari perusahaan atau bisnis. Lalu yang keempat ada media relation. Nah, dengan memiliki koneksi dengan pihak media, maka citra dari perusahaan akan menjadi lebih baik, sehingga humas harus memiliki hubungan yang baik dengan para media. Dan yang terakhir yaitu community relation, bertujuan menciptakan hubungan antara perusahaan dengan pihak kerja sama atau partner bisnis dan komunitas tertentu.